Secara umum, secara keseluruhan nih, apa yang terjadi di Republik ini adalah pameran abuse of power di semua lini kekuasaan. Semua melakukan abuse of power. KPK itu menjalankan tugasnya, tugas konstitusinya memberantas korupsi, tapi waktunya kurang, ada prestasi itu masih bisa kita terima lah meskipun melanggar etika. Tapi ini kan sudah tidak sukses, mau diperpanjang, ini kan sinting ini. Jadi menarik, saya melihat semua produk hukum, semua proses hukum, semua pergolakan politik dan hukum di negeri ini hari ini dan beberapa minggu ke depan, itu muaranya memang kepada kekuasaan. Kekuasaan dalam secara lebih spesifik itu bagaimana mereka melanggengkan kekuasaan. Karena itu mau bisa merekayasa pemilu, merekayasa hukum, tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, menurut saya ini secara umum, secara keseluruhan nih, apa yang terjadi di Republik ini adalah pameran abuse of power di semua lini kekuasaan. Semua melakukan abuse of power. Nah, persoalannya kan kita juga sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki Republik ini, kecuali pemilu yang akan datang ini kita betul-betul perbaiki. Karena persoalan bangsa ini adalah persoalan tidak ada keteladanan para pemimpinnya. Pemimpinnya itu selalu takabur, tidak ada yang memperjuangkan nasib rakyatnya. Saya kasih contoh misalnya yang sederhana. Amerika didirikan oleh para founding father, kemudian dipimpin oleh George Washington. George Washington itu karena sukses kemudian diangkat untuk periode kedua. Dia menolak karena takut menjadi presiden. Tapi karena tekanan-tekanan akhirnya dia terima. Tapi untuk yang ketiga dia betul-betul menolak. Padahal waktu itu konteksnya itu kalau waktu Washington mau bikin Amerika kerajaan bisa dia menjadi raja. Tapi dia ingin memberikan keteladanan kepada para penerusnya agar kekuasaan itu dibatasi oleh dirinya, oleh etikanya. Nah, yang menarik itu adalah bahwa di tetangga kita, Filipina, itu melakukan itu, Bung Refli. Yaitu ketika People Power menang, kemudian Cory Aquino terpilih, dia tidak mau dua kali. Dan dia jaga betul, ini konsensus kita dengan rakyat, dia bilang begitu. Padahal dia sukses. Kemudian selanjutnya Fidel Ramos lebih sukses dari Cory Aquino, karena itu diminta untuk dua kali, mau diperpanjang. Tapi mereka tetap menjaga etika itu, tidak, cukup satu kali aja. 1 kali dan 6 tahun. 6 tahun, dan itu cukup. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Soekarno dulu founding father, dia tidak memberikan etika seperti itu. Dia memelopori presiden seumur hidup. Kemudian Soeharto juga tidak menjalankan etika kepemimpinan itu, bagaimana mengelola kekuasaan sampai seterusnya sampai hari ini juga. Kalau bisa 7 periode ya 7 periode. Nah, itu kan nggak ada akal sehat, nggak ada etika, nggak ada, padahal tidak kompeten. Nah, terkait dengan KPK perpanjangan itu kan ini juga sangat tidak masuk akal, kecuali KPK itu menjalankan tugasnya, tugas konstitusinya memberantas korupsi, tapi waktunya kurang,
ada prestasi itu masih bisa kita terima lah meskipun melanggar etika. Tapi ini kan sudah tidak sukses mau diperpanjang, ini kan sinting ini. Ya, itu aja. Iya, saya khawatir nanti calon presiden Amerika Serikat atau Joe Biden mengajukan judicial review ke Mahkamah ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Minta masa jabatannya tidak 4 tahun tapi 5 tahun juga. Jadi jangan-jangan memberikan inspirasi pada Joe Biden ya. Nah, yang menarik lagi dari soal KPK ini kan konsiderannya teman-teman di MK itu, hakim MK. Tidak adil dong, yang lain-lain 5 tahun masuk KPK 4 tahun, tapi untuk dirinya dia tidak pakai analogi itu. Harusnya kan tidak adil juga dong kalau gua harus 10 tahun, 15 tahun. Rasanya nggak enak. Nggak enak juga dong, karena itu dia tolak juga kan, harusnya begitu. Kalau pendapat hukumnya itu sama, ini kan beda-beda. Nah inilah abuse of power yang dipertontonkan secara menjijikkan menurut saya. Oke, tapi itu justru putusan yang normal sebagai manusia ya, tapi barangkali tidak sebagai negarawan. Mas Adi, Anda dari Gerakan Indonesia Bersih kemarin sempat melaporkan semua calon presiden dan alhamdulillah sepertinya tidak digubris juga. Sama seperti Ubedillah Badrun. Apa yang Anda ingin komentari? Ya, baik Bung Refli, saya ingin jelaskan dulu, Gerakan Indonesia Bersih ini gerakan kebudayaan, agar kita berbudaya bersih. Sepertinya suara ini lebih bagus nih, yang ini. Nah, gitu. Jadi gerakan kebudayaan ini gerakan kebudayaan agar kita menjaga kebersihan kita, integritas kita, kompetensi kita. Ada mau pergantian pemain sini? Kurdia Ramadana? Iya, nggak apa-apa, silakan, silakan aja. Kemudian kan problemnya adalah ketika penjaga integritas kita, pemberantasan korupsi itu bertumpu kepada satu hal, yaitu penegakan hukum. Nah, problem kita, kenapa korupsi tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik? Karena penegakan hukumnya yang masalah. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya bandingkan konsep penegakan hukum sekarang dengan di masa lalu. Dulu di masa Pak Harto itu, orang dipaksa untuk menghormati hukum. Hukum itu betul-betul tampak jelas ada. Bahkan Presiden Soeharto waktu itu tidak ingin tampak di depan publik itu melanggar hukum. Ini yang menarik tuh. Jadi waktu saya sama Presiden Abdurrahman Wahid sering jalan dengan juga dengan pengawalan, gitu. Saya tanya kepada polisi waktu itu yang mengatur perjalanan kita. Saya bilang, kenapa lampu merah kita melanggar? Kenapa dibiarkan Presiden di depan umum melanggar lampu lalu lintas? Dia bilang, Mas Adi, dalam undang-undang itu presiden dan jenazah itu dibebaskan dari rambu-rambu lalu lintas. Presiden dan jenazah. Tapi bukan berarti presiden disamakan dengan jenazah, enggak ya? Boleh lewat. Nah, kemudian saya tanya lagi, di waktu Pak Harto dulu, saya lihat, saya perhatikan Pak Harto tidak pernah melanggar lampu merah. Jadi yang mau dilalui oleh Pak Harto dibikin hijau semua. Agar tampak tidak melanggar, bahwa hukumnya memang bisa diakali, tetapi kan tujuannya adalah agar presiden pun menghormati. Nah, sekarang ini hal itu berantakan sama sekali. Nah, kita reformasi melahirkan konsep institusionalisasi. Nah, problemnya adalah yang menarik setelah kita kaji secara budaya, bahwa semua produk yang dibikin oleh rakyat, yang dibikin oleh masyarakat, itu menjadi seperti novel abad 19 ya, yang dibikin oleh Mary Shelley, Frankenstein. Jadi semua produk yang kita bikin itu menjadi Frankenstein, menjadi masalah, menjadi menghantui kita sendiri. Contoh nih, KPK, kita bikin kan tadinya untuk tujuan baik nih, kemudian merongrong menghantam kita sendiri, kita bingung sendiri bagaimana menghadapi KPK. Kemudian kita bikin Mahkamah Konstitusi, maksudnya kan juga itu. Kemudian sekarang menjadi monster sendiri yang mau menyantap rakyat. Kemudian DPR yang dulu kita bikin untuk menyelamatkan rakyat, menjadi momok bagi kita sendiri. Hampir semua, dulu polisi kita pisahkan dari TNI, maksudnya kan agar lebih melindungi rakyat, menjadi momok, lebih sipil ya, menjadi momok bagi rakyat. Jadi semua institusi, semua hal yang kita bikin itu menjadi monster bagi rakyat.
Nah, ini problemnya. Kemudian monster ini makin mengerikan dalam proses perjalanan sejarahnya, yang terutama yang belakangan ini. Contoh misalnya soal yang kita bicarakan ini, soal perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Waktu bikin undang-undang 4 tahun kan ada alasan filosofisnya. Kenapa 4 tahun? Kalau tidak salah menurut saya biar dia tidak ikut dalam kalender ketatanegaraan. Betul kan, karena ini penegakan hukum independen. Iya, jangan sampai ikut ayunan kekuasaan. Jadi ada filosofi tersendiri. Nah, ya kemudian filosofi ini diabaikan, kemudian dibongkar dengan seenak, enggak seenak udahnya, karena udahnya belum tentu enak juga kan. Ya, seenak makannya. Sesuka-suka mereka. Ini kan nggak boleh, kalau terhadap perubahan itu kan harus dikonsultasikan juga. Jadi filosofinya. Nah, hal yang kita abaikan sekarang ini filsafat kehidupan ini betul-betul diabaikan. Jadi kalau hari ini kita nggak suka si A, ya udah sikat aja. Nah, jadi mekanisme penegakan hukum, pembuatan hukum ini sudah berantakan, membuat kita terus bagaimana mau hukum bisa tegak kalau hukumnya terus diombang-ambingkan oleh mereka sendiri. Itu soal perpanjangan. Jadi menurut saya dulu tuh MK itu kan didesain untuk hanya menyatakan ya dan tidak. Sampai situ aja, nggak ada misalnya soal pasal dia tidak boleh mengubah kata-kata, hanya ini berlaku atau tidak, sah atau tidak, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah sekarang ini Mahkamah Konstitusi itu basicnya apa? Kan harusnya basicnya konstitusi. Nah kenapa konstitusi menjadi penting? Saya selalu jelaskan begini, kita dalam kehidupan beragama, pemandu kita, pedoman kita adalah kitab suci. Kalau di Islam di kita kitab suci dan hadis dan beberapa ijtima ulama dan lain-lain. Jadi intinya pedomannya adalah kitab suci. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, pedomannya adalah konstitusi dan undang-undang. Nah, kalau di agama kan kalau kita mendustakan kitab-kitab suci kan dianggap murtad, sesat. Nah, begitu juga dalam bernegara, kalau mendustakan konstitusi, yang murtad juga dalam bernegara, jadi pengkhianat negara. Nah persoalan sekarang ini kita melanggar undang-undang, mau mutar balik undang-undang, melanggar konstitusi, beda masalah. Oke. Ya, Bung Adi, tahan dulu ya.